Shalom, good morning students. Ya, anak-anak dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini bersama Teacher Julita kita akan belajar tematik kelas 4. Nah, kita sudah masuk dalam tematik 4D. Nah, before we start, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your guidance. Thank you for your blessing in our life. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Everybody says Amen. Wah, anak-anak, tidak terasa ya kita sudah ada di buku keempat tematik kita, dan kita mau masuk subtema 1, pembelajaran 1 dan kedua. Nah, kita akan mulai dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Ada yang tahu enggak? Wah, tujuan pembelajaran kita ternyata yang pertama menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Kemudian yang kedua, kita baca bersama-sama, menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Terus yang ketiga, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Dan yang keempat, mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sikap yang akan kita kembangkan bersama-sama anak-anak, kita perlu jujur dan percaya diri. Nah, itu sikap yang perlu kita kembangkan hari ini dan seterusnya ya. Semangat anak-anak. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Wah, siapa yang tahu ini? Ya, dokter. Benar sekali. Benar, kalau ini adalah dokter. Kemudian yang kedua, ini apa? Iya, benar sekali, teacher atau ya ibu guru atau bapak guru. Nah, kemudian ada pedagang. Nah, itu semua adalah contoh berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita anak-anak, ya. Dan berbagai pekerjaan ini juga biasanya dipengaruhi oleh keadaan alam. Coba lihat keadaan alam tempat tinggal kamu. Misalnya kamu sekarang berada di daerah pantai misalnya ya, karena di sini banyak laut. Nah, pasti di situ ada nelayan. Kemudian ada pedagang ikan. Benar anak-anak? Iya. Kemudian kalau misalnya di daerah kita ini, misalnya di Batam ada industri, berarti ada orang yang bekerja di industri. Dan kemudian ada juga yang menjadi pelaut, karena di sini ada dekat laut ya anak-anak. God is good. Yes. Ya, teacher mau bilang kalau Tuhan itu sangat baik anak-anak, karena Tuhan menciptakan negara kita Indonesia yang merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Coba ulangi ya. Disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Nah, salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencarian adalah tanaman kelapa. Tanaman apa? Iya, kelapa atau pohon kelapa. Nah, pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Kira-kira kenapa ya disebut pohon kehidupan? Nah, coba kamu buka halaman 3 buku tematik kamu. Kita akan membaca bersama-sama ya. Namun kali ini berbeda anak-anak. Nah, setiap kata pohon kelapa kita akan sebutkan, kemudian kita tepuk tangan kita 3 kali. Oke? Sudah siap?
kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pohon kelapa, pohon kehidupan. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti pada tanah liat, tanah berpasir, ataupun tanah berbatu, tetapi paling baik pada tanah endapan. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak yang membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akarnya. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Sabut kelapa untuk keset dan sapu, tempurung kelapa untuk bahan arang, karbon aktif dan kerajinan tangan, daging buah kelapa untuk kopra, minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Air kelapa dapat dijadikan minuman, cuka, dan nata de coco. Siapa di sini yang suka nata de coco? Nah, kemudian batang kelapa dapat dijadikan bahan bangunan untuk kerangka atau atap. Daun kelapa dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman. Serta nira kelapa dapat dibuat sebagai gula merah. Selain manfaat tersebut, pohon kelapa juga bermanfaat menyerap udara berpolusi dan menggantikannya dengan oksigen. Selain itu, pohon kelapa juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah, terutama di daerah pantai. Oke, kita sudah membaca bersama-sama. Nah, coba kamu lihat. Di situ ada pertanyaan. Boleh kamu jawab pertanyaannya. Nah, kamu lihat bagian-bagian kelapa di halaman 4 ya. Nah, buah kelapa itu paling banyak digunakan oleh masyarakat anak-anak untuk membuat minyak kelapa. Nah, kalian mau tahu proses pembuatan minyak kelapa? Nah, proses pembuatannya itu melibatkan banyak orang. Misalnya pekerjaan mulai dari petani kelapa, supir truk pengantar buah kelapa, pekerja pengolahan minyak kelapa, sampai pekerja pengemasan minyak kelapa. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu banyak ditemukan di wilayah dataran rendah karena di daerah tersebut tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik. Nah, coba kamu lihat gambar ini, gambar pembuatan minyak kelapa. Kira-kira kalau di tempat tinggal anak-anak semua, sumber daya alam apa yang paling banyak dihasilkan? Lalu jenis-jenis pekerjaan yang ada di tempat anak-anak semua apa? Boleh kamu komen ya di channel ini, di YouTube ini, boleh kamu komen. Nah, terus kita akan lanjut anak-anak ya, masih semangat? Oke. Anak-anak, jika Tuhan sudah menyediakan sumber daya alam yang begitu banyak dan sudah memberkati kita, wah, ternyata kita pun juga dapat bersyukur dengan sumber daya alam yang Tuhan sudah berikan, dengan pekerjaan orang tua kita, dengan apapun yang sudah diberikan sama Tuhan ke kita. Nah, untuk itu sumber daya alam ini perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Kita perlu melestarikan dan menjaga lingkungan tempat kita tinggal, menjaga sumber daya alam yang ada, memakainya dengan secukupnya, kemudian mengelolanya dengan sebaik mungkin. Begitu ya cara kita melestarikan anak-anak. Tentu sangat penting untuk kita tetap menjaga tumbuhan, bahkan hewan-hewan yang ada di lingkungan
alam sekitar kita. Hewan pun juga perlu dipelihara karena merupakan bagian dari lingkungan alam kita anak-anak. Nah, kalau misalnya tidak dijaga, itu bukan hanya merugikan hewan dan tumbuhannya, tapi merugikan kita juga. Nah, hewan-hewan ini pun yang ada di lingkungan kita bisa terganggu anak-anak. Nah, untuk itu sekarang kita mau lihat ya dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan. Penasaran? Yuk kita buka buku kita halaman 6, kemudian kita akan baca, kemudian boleh mendengarkan juga ya. Nah, dongengnya seperti ini anak-anak. Terpisah karena manusia. Abu dan Aba adalah sepasang kera yang bersahabat sejak kecil. Mereka selalu menghabiskan waktu di hutan belantara yang lebat. Mereka bermain bersama-sama sambil mencari makanan dengan bergelantungan di batang-batang pohon. Setiap hari mereka menyapa teman-teman penghuni hutan lainnya. Misalnya Dodo si burung kakak tua, Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Kegiatan mereka setiap hari di dalam hutan adalah mencari makan dan bermain. Suatu hari, ketika sedang mencari makan, mereka mendengar suara bising. Mereka pun diam sejenak untuk mencermati dari mana asal suara itu. Tiba-tiba, "Kak, Kak!" teriak Dodo si burung kakak tua terbang ke arah mereka. "Ada apa, Do? Apa yang kamu lihat?" tanya Abu. "Aku melihat beberapa manusia sedang menebang pohon," jawab Dodo. "Mengapa mereka melakukan hal itu?" tanya Abu. "Entahlah Abu, mari kita dekati mereka," ajak Aba. Mereka mengamati manusia-manusia itu dari balik pepohonan. "Ya ampun, pohon besar warisan leluhur kita sedang mereka tebang," jerit Abu. "Apa yang bisa kita lakukan, teman?" tanya Aba. Mereka mengamati kegiatan manusia tersebut, namun tidak menyadari pohon besar yang sedang ditebang itu sudah hampir tumbang. Tiba-tiba, krek, krek, suara pohon besar yang akan rubuh pun terdengar. Pohon tersebut tumbang ke arah mereka. "Lari!" teriak Abu. Mereka berlari tunggang langgang ke arah dan tujuan yang berbeda. Abu dan Aba yang sedang bersama pun terpisah. Krak, bung. Akhirnya pohon besar itu tumbang menimpa tanaman lain di sekitarnya. Semua penghuni hutan berlarian sehingga terpisah dari temannya masing-masing. Dodo mencoba mencari sarangnya, namun tak dapat ditemukan. Abu berhenti berlari dan mencoba memanggil sahabatnya. "Aba, Aba!" teriak Abu. Namun tak terdengar suara jawaban dari Aba. Abu berusaha mencari-cari, namun yang ia temukan hanya pepohonan yang hancur tertimpa pohon besar. Akhirnya Abu duduk merenung sendiri, menangis, sedih memikirkan Aba dan teman-temannya yang terpisah. Wah, sedih sekali ya cerita si kera ini. Wah, keranya berpisah dengan teman-teman yang lain anak-anak karena ada manusia yang menebang pohon secara liar. Wah, sepertinya kita perlu melestarikan alam kita karena kalau sudah begini kasihan hewan-hewannya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya anak-anak. Kita jawab bersama-sama ya. Nah, yang pertama, siapa saja tokoh penghuni hutan lebat dalam cerita tersebut? Nah, kita mau cari tahu tentang tokoh. Siapa aja tokohnya di dalam tokoh itu, pemainnya, siapa yang ada di dalam cerita. Kira-kira siapa? Ya, benar sekali. Ada yang mengatakan Dodo si burung kakak tua, Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah, dan dua kera yaitu Aba dan Abu. Wah, kemudian apa yang mereka lakukan sehari-hari di hutan? Ya, ada yang bermain, ada yang mencari makanan dan bergelantungan di batang-batang pohon. Wah, benar juga anak-anak. Kemudian apa
Apa saja yang membuat mereka mau berlari tunggang langgang? Iya, karena mereka mendengar suara, mereka mendengar manusia yang datang menebang pohon yang merupakan tempat mereka biasa untuk bermain dan berkelantungan. Nah, apa saja akibat dari kejadian tersebut anak-anak? Akibatnya, iya, penghuni hutan berlarian dan terpisah. Kemudian ada tanaman lain yang tertimpa, tertimpa tanaman yang sudah ditebang tadi. Jadi sangat banyak ya akibatnya. Nah, kira-kira apa pesan moral dari cerita tersebut anak-anak? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Iya, katanya pesannya kita perlu menjaga kelestarian, kita perlu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, dan juga kita perlu melestarikan hutan ataupun melestarikan lingkungan sekitar kita, memelihara hewan yang ada di sekitar kita, dan menggunakan sumber daya alam yang ada dengan secukupnya. Benar sekali. Nah, anak-anak, coba kamu lihat gambar ini. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa ya ini? Iya, Pancasila. Nah, kira-kira ada yang tahu simbol-simbol dalam Pancasila? Iya, ada banteng, ada bintang, ada padi dan kapas, ada rantai dan pohon beringin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak ya bunyi dari setiap sila Pancasila? Iya, ada? Coba bunyikan. 1. Ya. 2. Ya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu, kalian sudah bisa. Yeay. Nah, hari ini kita akan mempelajari makna bunyi sila. Nah, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira maknanya apa ya? Yuk kita lihat ya. Makna sila pertama yaitu 1. Setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. 4. Setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antara umat beragama. Wah, makna sila pertama ini sangat baik ya, dan perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Kita berbeda dan kita perlu juga menjaga pemberian Tuhan dalam kehidupan kita anak-anak. Kita wajib menunjukkan toleransi juga kepada orang-orang yang berbeda agama, dan kita pun terus berusaha untuk selalu taat sama pemberian Tuhan dan menjaga semua pemberian Tuhan kepada kita. Begitulah makna dari sila pertama ini anak-anak. Nah, anak-anak, kamu sudah selesai belajar. Yeay! Kamu sudah banyak mempelajari hari ini bersama Teacher Julita. Nah, untuk itu kita tetap belajar ya. Kamu tetap mempelajarinya lagi supaya kamu lebih mengerti. Untuk tugas, silakan buka halaman 8 nomor 2 dan halaman 12 nomor 4. Silakan dikerjakan anak-anak. Okay, it's time to pray. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your guidance in our lesson today. Now, we want to continue our lesson. Please bless us. We want to continue our activity. Please bless us, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you.
Dadah.